Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Rosmawati, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret tahun 2022. Inilah video pembelajaran PPL praktik kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan Fajri untuk memimpin doa. Ya, siapkan dulu Fajri. Duduk di tempat, siap, gerak, berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bu Guru mau ngecek kehadiran dulu ya. Alfa, Hadir. Anaya, Hadir. Alfa, Hadir, Bu. Bunga, Hadir. Chelsea, Hadir. Elsa, Hadir. Evan, Hadir. Fajri, Hadir. Nahla, Hadir, Bu. Naira, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Radika, Hadir, Bu. Randi, Hadir, Bu. Saima, Satria, Hadir, Bu. Seni, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. Wanda. Hadir, Bu. Terima kasih ya, berarti hari ini masuk semua ya. Masuk. Alhamdulillah ya. Nah, semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Dalam hitungan 1 ya, mulai. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih kalian sudah bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu merupakan salah satu yang harus tertanam pada peserta didik ya, memiliki sikap nasionalisme ya, atau jiwa nasionalisme. Karena sebelum pembelajaran kita selalu terbiasa untuk menyanyikan lagu nasional ya. Terima kasih anak-anak pintar, silakan duduk kembali.
Nah, coba guru tanya ya. Hari ini siapa yang berangkat ke sekolah jalan kaki? Iya, ya. Banyak ya. Iya. Kemudian adakah yang naik sepeda? Ya. Fajri naik sepeda? Iya, siapa yang naik sepeda? Kapa ya? Iya, Kapa. Terus siapa lagi? Radika naik sepeda? Iya, ya. Terus ada yang diantar sama orang tua. Nah, coba Bu Guru tanya ya, ketika kamu dari rumah jalan kaki ya, apalagi ya yang jauh rumahnya ya, seperti siapa tadi yang jauh rumahnya? Fajri ya? Fajri dari rumahnya menuju ke sekolah jalan kaki ya. Nah, ketika sampai di sekolah itu bagaimana? Ya, bagaimana badan Fajri ketika setelah jalan kaki ya sampai ke sekolah? Ya, dia bisa sehat, keluar keringat ya, terus badan menjadi bugar ya, badan bugar sehat ya. Terus sekarang ya, menurut pengalaman kamu ya, pernahkah merasakan ketika kamu habis lari ya, ketika pelajaran olahraga ya, perasaan kamu atau ketika kamu memegang denyut nadi ya, denyut jantung kamu itu bagaimana? Pelan atau kencang? Kencang ya, itu ketika kamu sedang sesudah melakukan aktivitas lari ya. Terus ketika sedang duduk santai ya, ketika sedang duduk santai itu bagaimana denyut nadinya? Ya, sekarang kalian sudah bisa ya menyimpulkan ketika kita aktivitas capek, denyut nadi itu berdetak kencang ya. Tetapi sebaliknya ketika aktivitasnya tidak capek ya atau santai itu bagaimana denyut nadinya? Pelan ya, berdetak pelan ya. Nah, Bu Guru tanya ya, pembelajaran kemarin itu tentang apa? Organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia itu menghasilkan apa kemarin? Ya, menghasilkan pinter, menghasilkan sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus. Ya. Nah, sari-sari makanan itu ya supaya masuk ke dalam seluruh tubuh itu diedarkan oleh apa kira-kira? Yang menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh itu apa? Ya? Apa kira-kira? Darah ya. Jadi sari-sari makanan ya itu akan diedarkan ya ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, pembelajaran hari ini juga masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin ya. Yaitu kalau kemarin tema 3, sekarang masuk ke tema 4 ya. Tema 4 pembelajaran 1 ya, mengenai organ peredaran darah manusia ya. Nah, coba siapa belum ya pembelajaran dilanjutkan ya, Bu Guru mau menayangkan video animasi ya supaya nanti paham ya. Kamu itu bisa menjelaskan apa fungsi darah ya, apa komponen darah ya. Nah, ini silakan kamu simak video animasi ya. Nanti setelah video ini berakhir, kamu diharapkan ya satu bisa menyebutkan komponen darah ya, fungsi darah ya. Silakan ya disimak. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar
juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari yang pertama, yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita cermati gambar dari komponen darah. Berikut ini merupakan gambar dari komponen darah. Adapun yang pertama, pada bagian ini disebut dengan pembuluh darah. Kemudian bagian yang kedua, pada bagian ini yang nampak cair disebut dengan plasma darah. Bagian ini disebut dengan sel darah merah. Bagian yang keempat disebut dengan sel darah putih. Dan bagian yang terakhir disebut dengan keping darah. Marilah kita bahas satu persatu komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah. Ada ciri-ciri dari plasma darah. Yang pertama yaitu berwarna bening, kekuningan, dan terdiri dari 92% air. Ciri yang kedua yaitu berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Dan ciri yang ketiga yaitu membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Berikut ini merupakan gambar dari eritrosit. Adapun ciri dari sel darah merah atau eritrosit, yang pertama itu mengandung protein hemoglobin. Yang kedua, hemoglobin ini berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga yaitu berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Berikut ini merupakan gambar dari sel darah putih atau leukosit. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Dan ciri yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Berikut ini merupakan gambar dari trombosit. Adapun ciri-ciri keping darah atau trombosit, yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang kedua yaitu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, ketika kalian terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian sehingga tidak terus mengeluarkan darah. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan, dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian-bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kiri. Kemudian ruang berikutnya pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Ruang ini disebut dengan serambi kiri. Ruang ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan
aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang keranti dan bilik pada jantung dipisahkan oleh semacam ketat. Ketat ini disebut dengan katup jantung. Adapun katup yang dimaksud yaitu pada bagian ini. Ini merupakan jantung. Katup bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis, sedangkan katup yang ini disebut dengan katup tricuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilis tidak bercampur dengan darah dari keranti. Coba guru skip dulu ya supaya lebih paham ya. Nah, tadi setelah kalian mengamati video animasi ya, nah ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian ya. Pertama itu melalui kegiatan mengamati video peredaran darah pada manusia pada link YouTube, siswa dapat mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video peredaran darah pada manusia ya, siswa dapat menganalisis fungsi organ darah pada manusia dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video peredaran manusia pada YouTube dan berdiskusi, siswa dapat membedakan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang pantun pada link YouTube, siswa dapat menganalisis ciri-ciri pantun. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati memperagakan pantun di depan kelas ya, siswa dapat ulangi melalui peragaan, siswa dapat memperagakan pantun di depan kelas dengan tema sistem peredaran darah manusia. Itulah tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini. Coba ya, Bu Guru minta kamu berdiri ya, supaya semangat ya, lebih semangat ya. Coba 1 kali tebu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih ya. Silakan Bu. Coba guru tanya ya, apa saja komponen darah itu? Komponen darah yang pertama tadi apa? Sel darah merah atau nama lainnya hemoglobin. Pintar ya. Yang kedua apa? Sel darah putih, Sel darah putih atau leukosit, ya. Yang ketiga plasma darah, ya. Terus 4 hormon. Nah, hemoglobin ya, hemoglobin atau sel darah merah yaitu harus terpenuhi ya oleh tubuh kita. Nah, ketika kita ya kekurangan hemoglobin atau Hb ya, atau nama lainnya apa? Sel darah merah, itu ya akan mengalami sakit hiperanemia ya. Nah, penyakit anemia itu ya bisa bisa dimaksimalkan ya, bisa ditolong dengan mengkonsumsi sayuran hijau seperti ini ya. Nah, mengapa harus mengkonsumsi sayuran hijau? Karena sayuran hijau ini mengandung mineral zat besi ya, yang terkandung di dalam ini apa, daun apa? Daun pepaya. Pepaya ya. Ini Daun pepaya. ya. Nah, ini daun apa ini? Daun singkong. Ya. Nah, ini daun
bisa menjawab, ya Bu Guru kasih reward ya berupa 1 buah pensil ya. Ketika ya kalian bisa menjawab, nanti sama Bu Guru dikasih 1 buah pensil ya. Nah, coba siapa yang berani menyebutkan 4 komponen darah ya? Ayo ya, coba yang pertama kali mengacungkan tangan. Oh, Seni ya. Seni silakan. Ya. Satu, sel darah merah atau hemoglobin Pinter, ya. oksigen ke dalam tubuh. Terus 2. Sel darah putih atau leukosit berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. iya pinter. 3. Plasma darah berfungsi mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. 4. Keping darah berfungsi untuk menutup luka. Iya, bagus sekali ya Bu Guru kasih 1 buah pensil ya. Silakan diambil ke depan Seni ya. Nah, ini ya. Terima kasih ya Seni sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Guru mengenai komponen darah ya. Nah, coba siapa yang tahu ya ketika terluka yaitu seseorang itu darahnya memancar atau sukar membeku ya. Itu penyakit apa kira-kira? Ya. Nahla apa? Hemofilia. Pinter ya Nahla, dapat 1 pensil lagi ya. Ayo yang lain. Coba. Nah, terus tadi setelah kalian mengamati video animasi organ peredaran darah manusia ya. Di situ tadi ada organ apa saja yang berperan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama apa tadi? Jantung. Iya, jantung ya. Terus coba siapa yang bisa menyebutkan ketiganya? Ada 3 ya. 1 apa? Ya. Pinter. 1 jantung, 2. Nah, bukan bagian-bagian jantung yang dimaksud sama Bu Guru ya, tapi organ yang berperan pada sistem peredaran darah manusia. Iya, ada 3 ya. 1 apa? Jantung. Pinter. 2. Pembuluh darah. Iya, 1 lagi. Darah. Iya. Jadi yang pertama darah ya. Coba diulangi siapa nih? Darah ya. Pembuluh darah, jantung kita ya. Ini ya, Guru kasih pensil ya. Ayo siapa yang berani menjawab ya? Ini pensilnya masih ada ya. Nah, itu tadi kamu bisa menyebutkan komponen darah ya. Terus organ yang berperan pada sistem peredaran darah ya. Gitu ya. Terus penyakit kelainan darah seperti darah sukar membeku itu ya namanya hemofilia ya. Gitu. Coba sampai di sini kira-kira ada yang bertanya tidak? Ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya ya, ini Bu Guru akan membagikan LKPD 1 ya, lembar kerja peserta didik ya yang ke-1. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Tetapi sebelumnya Bu Guru akan membagi kelompoknya dulu ya. Bu Guru akan membagi 5 kelompok ya. Nah, ini untuk kelompok plasma darah ya. Ya, untuk kelompok plasma darah. Lalu yang kedua ini kelompok hemoglobin ya. Nah, kemudian ini kelompok jantung, alfa dan kawan-kawannya. Lalu anaknya sebelah sini ya. Ini kelompok darah ya. Ini kelompok darah. Kemudian ini kelompok leukosit atau sel darah putih. Pinter ya. Nah, jadi ya Bu Guru membagi 5 kelompok dengan anggota masing-masing 4 orang ya.
Coba untuk kelompok plasma darah yang mana? Acungkan tangan. Pinter. Kelompok hemoglobin yang mana? Iya. Kelompok leukosit? Pinter. Kelompok darah? Bagus. Kelompok jantung? Iya sih ya. Nah, sebelum ya kalian mengerjakan LKPD 1 ya, ini ya buku balikan dulu lembar kerja LKPD 1 ya. Nah, silahkan diberi nama kelompoknya ya, yang sesuai Ibu Guru sebutkan tadi ya, nama kelompoknya ditulis ya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Ayo kompak ya, diskusi kelompok ya. Ini belum ya? Udah ya? Iya, nih. Oh, sudah. Sudah semua ya? Itu yang kalian pegang LKPD 1 ya. Lembar kerja peserta didik yang ke-1 ya. Nah, terus sebelum kamu kerjakan ini ada langkah-langkah pengerjaan LKPD supaya sebelumnya kalian perhatikan dulu ya. Nah, untuk LKPD 1 itu dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi kamu berempat ya, diskusi ya. Iya. Nah, tugasnya melengkapi nama bagian-bagian organ peredaran darah pada manusia. Itu ada gambarnya ya, coba dilihat. Iya, nah itu gambar organ peredaran darah manusia. Kamu lengkapi ya. Di situ namanya apa ya? Iya. Nah, silakan ya dikerjakan. Jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya saja sama ya, anggota kelompoknya juga ditulis. Nah, di sini akan melihat ya kekompakan kalian dalam berdiskusi ya, nanti bagaimana kerjasamanya ya, kedisiplinan mengerjakan tugasnya ya, kekompakannya mau dilihat sama dulu ya. Itu silakan kemarin ya ya. Iya. Ya. Nah, itu dilengkapi nama bagiannya ya, Pak. Iya, nah semua ikut ikut berpikir ya. Semuanya mencari nama-nama organ pencernaan, organ peredaran darah pada manusia ya. Silakan. Siapa yang dulu? Semuanya harus menulis ya. Iya, kelompok jantung sudah ya. Ayo yang lainnya. Sudah selesai belum? Udah Bu, udah. Iya. Kelompok mana saja yang sudah? Iya, kelompok plasma darah ya. Kelompok hemoglobin, kelompok jantung. Berarti semuanya sudah selesai ya? Ya. Coba Bu Guru minta ya kelompok darah ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Silakan. Ya. Ayo, siapa yang berani? Ya, dibaca saja ya sambil ditunjukkan bagian-bagiannya ya. Nah, Bu Guru minta kelompok yang lain menanggapi ya, sudah betul atau belum ya jawaban dari kelompok darah ya. Coba
Iya, ditunjukkan. Di sini ada kapiler paru-paru, Pinter, ya. Terus, peredaran darah kecil, iya, serambi kanan, bagus. serambi kiri, Iya, kiri kanan, pinter. kiri, peredaran darah besar dan kapiler. Iya. Coba menurut ya kelompok yang lain itu sudah sesuai atau belum? Sudah. Pintar sekali ya, tepuk tangan buat kelompok darah. Nah, adakah yang berbeda jawabannya? Iya, berarti ya semua kelompok sudah menjawab dengan benar ya. Silakan ya hasil diskusinya dikumpulkan ya. Ya, silakan dikumpulkan ke depan ya. Nah, ini LKPD 1 ya, kalian sudah bisa melengkapi bagian-bagian organ peredaran darah pada manusia ya. Semuanya sudah betul ya. Dari 5 kelompok ini semuanya sudah bisa menjawab ya. Nah, di sini juga guru punya ya alat peraga berupa jantung ya. Ini alat peraga jantung ya. Nah, coba guru tanya ya. Nah, siapa yang bisa menjawab ya? Nanti sama guru dikasih pensil lagi ya. Coba yang bu guru tunjukkan ya. Kamu sebutkan. Nah, ini siapa yang tahu? Bilik kiri, bilik kiri, serambi kiri. Coba Cung ya, yang Cung yang tinggi. Iya. Natasha apa ini? Serambi kiri, pintar ya. Berarti kamu dapat pensil ya. Dapat 1 pensil ya, pintar. Siapa tadi? Natasha ya? Iya. Natasha, silakan pensilnya diambil ya. Iya. Nah, ini tadi serambi kiri ya. Terus yang lain ya. Yang guru tunjukkan ini apa? Iya, Elsa. Serambi kanan, pinter ya Elsa ya. Nah, ini pensilnya ya Elsa. Pinter ya, Elsa juga bisa menjawab ya. Ya. Terus yang bu guru tunjukkan ini bagian apa? Ya? Yang belum menjawab coba siapa? Iya, Fajri, ini apa? Bilik kiri, pinter Fajri ya. Iya, Fajri pinter ya. Dapat 1 pensil. Nah, terakhir ini bagian apa? Iya sih Pak. Bilik kanan ya. Pinter ya. Nah, berarti kalian sudah bisa ya menyebutkan bagian-bagian jantung ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian jantung secara keseluruhan ya? Ayo, siapa yang berani menjawab? Ayo yang belum siapa? Cung, jangan takut. Naira coba. Kapiler paru-paru, Nah, 4 saja, yang 4 bagian jantung yang utama ya. 1 kanan, serambi kanan, serambi kiri, pinter. bilik kanan, Iya, terus bilik kiri. bilik kiri. Iya, pinter ya, semuanya sudah bisa ya. Iya, nih Naira pensilnya. Iya. Nah, berarti ya sekarang sudah paham ya kalian bagian-bagian jantung ya. Terus di sini ya ada yang namanya aorta ya. Aorta itu apa? Pembuluh nadi terbesar. Pinter ya, pembuluh nadi terbesar. Aorta itu adalah pembuluh nadi atau arteri ya terbesar ya. Pinter ya. Nah, sekarang ada LKPD 2 ya.
seperti tadi ya. Nah, ini ada KPD 2 ya, lembar kerja peserta didik yang kedua ya. Masih dikerjakan secara berkelompok ya. Iya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nah, sebelum kalian ya mengerjakan lembar peserta ya, lembar kerja peserta didik yang kedua ya, ini ada langkahnya ya. Nah, di dalam LKPD 2 itu kamu harus bisa membuat bagan sistem peredaran darah manusia. Jadi dua ya, dua bagan sistem peredaran darah. Yang pertama sistem peredaran darah kecil, yang kedua sistem peredaran darah besar ya. Nah, kemudian setelah selesai, salah satu ya dari kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi ya. Iya, mempresentasikan ya. Nah, kira-kira ada yang bertanya tentang LKPD 2? Iya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ya silakan mulai dikerjakan ya. Ya. Yang rapi ya menulisnya, menggunakan garis yang rapi ya.
sudah ya? Iya. Ayo kelompok darah yang lainnya. Ayo maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok darah ya. Sistem peredaran darah kecil bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, rami kiri. Sistem peredaran darah besar bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri seluruh tubuh, vena serambi kanan. Iya, dari vena menuju ke serambi kanan ya. Nah, coba menurut kalian udah betul atau belum? Ya, sudah betul? Ya. Ya, terima kasih ya buat kelompok darah ya. Ayo kelompok lainnya mana? Kelompok lainnya udah belum? Kelompoknya? Jantung udah ya? Oh iya, kelompok hemoglobin. Coba presentasikan di depan hasil diskusinya. Ya, silakan. Yuk. Yang lainnya menanggapi ya, kelompok lain menanggapi silakan. Peredaran darah kecil bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan menuju serambi kiri. Peredaran darah besar bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, menuju arteri, menuju seluruh tubuh, dan menuju vena serambi kanan. Iya, terima kasih ya buat kelompok hemoglobin ya. Terus kelompok yang lain udah belum? Iya, silakan. Kelompok plasma darah ya. Ya. Peredaran darah kecil bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju serambi kiri. Sistem peredaran darah besar bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, menuju arteri, menuju seluruh tubuh, menuju vena, dan menuju serambi kanan. Iya, bentar ya. Nah, dari 5 kelompok ya, semuanya sudah bisa ya membuat organ namanya sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil ya. Semuanya sudah bisa ya dan benar ya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk mengembalikan semangat kalian, coba berdiri ya. Ya, tepuk semangat. Ya. Nah, kita lanjutkan ya, silakan kamu amati ya video animasi ya. Iya, coba ini. Nah, setelah kalian mengamati video animasi yang Guru tayangkan, kamu bisa menyebutkan unsur-unsur iklan, unsur-unsur pantun ya, atau ciri-ciri pantun, dan bisa membuat satu bait pantun dengan tema peredaran darah pada manusia. Nah, silakan kalian tonton dulu, simak dulu ya video animasi berikut ini.
pergi ke pasar membeli timun dimasak untuk bekal si Nina. Jangan keluar dan berkerumun agar terhindar dari corona. Iya, pintar ya. Nah, coba ya sekarang kamu amati ya pantun yang ada di depan ya. Nah, sekarang kita harus mampu mencari unsur-unsur yang ada pada pantun. Nah, selanjutnya kamu ya harus bisa menyebutkan ciri-ciri pantun. Nah, kita sekarang lihat ya. Baris pertama ya. Berarti satu baris itu terdiri dari berapa kata? 4 ya. Pergi ke pasar membeli timun ya. Iya. Terus satu baris itu ada 4 ya, sampai 6 kata boleh ya. Jadi pantun itu satu barisnya boleh 4 sampai dengan 6 kata ya. Nah, setelah itu satu bait ada berapa baris? 4. Satu baitnya ada 4 baris ya. Terus satu barisnya ada berapa suku kata? Coba hitung. Pergi ke pasar membeli mentimun. Ada berapa suku kata? 11. Iya. Jadi ya satu baris pantun itu ya aturannya minimal 8 sampai 12 suku kata ya. Nah, kemudian baris ke-1 dan kedua ya ini namanya adalah sampiran. Baris ketiga dan 4 adalah isi. Nah, coba sekarang kami simpulkan pantun yang ada di depan ini temanya apa? Bertema berupa pantun nasihat. Temanya tentang kesehatan. Corona itu kan kesehatan ya. Ya, kita harus bisa melindungi diri ya agar terhindar dari corona. Nah, ini berupa pantun nasihat ya. Pantun nasihat itu memberi nasihat kepada kita ya. Iya. Seseorang ya yang menuliskan ya pantun itu memberi nasihat ya. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan ya ciri-ciri pantun ya. Coba nanti sama guru dikasih ribet ya berupa pensil, masih ada 1 pensilnya ya. Iya, silakan. Ciri-ciri pantun ya. Ayo jangan takut salah ya. Ciri-ciri pantun. Ayo. Yang belum coba. Randi, apa ciri-ciri pantun? 1. Satu bait terdiri dari 4 baris. Iya, pintar. 1 bait terdiri dari 4 baris. Pintar. Yang kedua apa? Satu baris terdiri dari Iya, pintar. Berapa? 8. 8 sampai 12 suku kata. Bagus. Terus yang ketiga? Satu baris terdiri dari 4 sampai 5 kata. Iya, terus? Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran. Iya, pintar. Terus baris? Baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi. Iya. Terus? Bersaja KBAB. Bagus, tepuk tangan. Pintar ya, bisa menjawab ciri-ciri pantun. Ini pensilnya Randi. Ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa ya menyebutkan ciri-ciri pantun ya. Nah, ini ada LKPD 3 ya. Nah, kalian ya semuanya secara individu ya menulis pantun ya. Di sini menulis 1 bait pantun dengan tema organ peredaran darah pada manusia ya. Ya. Nah, ini secara individu ya. Ya, jadi 1 siswa 1 pantun ya, silakan. Ya. Nah, Bu Guru
kasih waktu 10 menit ya untuk menulis satu bait pantun ya. Bu Guru mohon kalian bisa menulisnya dengan cepat ya. Iya, silakan. Ditulis namanya dulu, jangan lupa. Nama dan nomor absen ya. Nama juga nomor absen ya, silakan ya. Dengan penuh semangat menulis satu bait pantun dengan tema organ peredaran darah pada manusia. Silakan. Iya, oh iya. Silakan ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya untuk menulis satu bait pantun. Ya, silakan. Jangan lupa ditulis. Terus awal kalimat gunakan huruf besar ya. Awal kalimat gunakan huruf besar. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Paling kompak ya, paling semangat ya. Jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru berberita kebenaran dalam gurita, jasamu tiada tara. Guru berberita penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Sudah? Iya, pintar ya. Anaya sudah? Iya. Coba Anaya dibaca ke depan pantunnya. Iya, silakan ya. Iya, boleh menggunakan peragaan ya, boleh. Iya, coba. Kapal dan mangga, ada mangga, ada tingkatan, kesehatan jantung berjaga, agar darah lancar tanpa hambatan. Coba satu kali lagi yang keras bacanya. Naik kapal dan mangga, Pintar. ada mangga lewat jembatan, Bagus. kesehatan jantung berjaga, agar darah lancar tanpa hambatan. Iya, pintar ya. Iya, coba apa? Coba. Iya, pintar sekali ya, Maya. Coba apa? Iya, apa coba? Yang keras ya. Iya, iya, yang lain keras. Di atas gunung menarik tomat, bawah belah tangan mamat, udara jantung dengan cermat, dan tubuh selamat. Hebat ya, pintar ya. Yang lain? Iya, bunga maju ya. Ya. Coba yang lainnya mendengarkan ya. Yang keras bunga. Menyatakan badannya lurus, Iya. tangannya naik terus, belah badan yang lurus, kemudian sangat lurus. Coba diulangi lagi, sekali lagi membacanya yang keras ya. Menyatakan badannya lurus, tangannya naik terus, belah badan yang lurus, kemudian sangat lurus. Iya, pintar. Nah, semuanya pintar ya membuat pantun ya. Silakan pekerjaannya dikumpulkan ke depan. Ya. Nah. Iya, yang lain mana? Nah, kalau sudah duduk yang rapi ya.
bagus-bagus ya. Nah ini semua sudah sesuai tema ya, tema peredaran darah pada. Nah coba dari pembelajaran ini ya bisa dipahami tidak? Iya. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi ya. Nah ini dikerjakan secara individu ya. Silakan ditulis nama siswa dan nomor absen ya. Nah ini soalnya hanya 10 ya, tidak banyak. Silakan dikerjakan. Juga soalnya berbentuk pilihan ganda ya. Sebelum dikerjakan silakan dibaca dulu petunjuk mengerjakan. Yang sudah mendapat soal silakan langsung dikerjakan ya. Ya.
juga 100 ya. Aupa 80. Ini berarti Radika juga 100. Stefani juga 100. Wanda juga 100. Evan 100. Nahla 100. Natasha juga dapat 100. Nahira juga 100 ya. Coba dalam evaluasi ini ya, siapa yang nilainya dapat 100? Iya, berarti guru presentasikan yaitu lebih dari 50% ya, berarti kalian semua pahamnya. Ada yang di bawah 70 nilainya ya. Paling kecil berapa? 80. Ya, terima kasih ya, berarti pembelajaran hari ini bisa dipahami ya. Evaluasinya semuanya ya mencapai AKM ya. Ada yang 100, paling kecil juga 80. Jadi itu sudah memenuhi AKM ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini tidak perlu RID ya. Nah, coba siapa yang berani menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini apa saja? Tadi yang pertama kamu pelajari peredaran darah pada manusia. Yang kedua apa? Ciri-ciri pantun ya. Juga kamu bisa membuat pantun ya. Nah, dari pembelajaran hari ini ya, kira-kira bisa dipahami? Nah, guru tanya ya, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini ya. Nah, karena tidak ada yang RID ya, untuk pembelajaran besok ya, kamu pelajari materi setelah ini ya. Berarti tema 4 pembelajaran ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini guru cukupkan sekian ya. Nah, silakan Fajri sebelum pulang mungkin berdoa dulu ya. Nah, silakan per kelompok buku paketnya disimpan ke rumah.